Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bukom di materi keempat, materi terakhir terkait dengan mata kuliah keperawatan dasar. Ya, materi terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materi, eh, ada baiknya Bukom sampaikan bahwa capaian pembelajaran setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan kembali mengenai kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, kemampuan akhir setelah mengikuti pertemuan ini diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep kebutuhan aktualisasi diri, menjelaskan aspek aktualisasi diri, menjelaskan faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri, serta menjelaskan contoh kebutuhan aktualisasi diri. Nah, sebelum masuk materi terkait dengan pendahuluan dulu ya. Nah, ahli jiwa Abraham Maslow dalam bukunya Hierarchy of Need menggunakan istilah aktualisasi diri, yaitu self-actualization, sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Maslow menemukan bahwa tanpa memandang suku asal-usul seseorang, setiap manusia mengalami tahap-tahap peningkatan kebutuhan atau pencapaian dalam kehidupan masing-masing. Ya, di konsep dari keperawatan kalian sudah sudah dikenalkan terkait dengan kebutuhan dasar Maslow ya. Ini Bukom hanya merefresh ulang kembali ya, mengingat kembali apa saja kebutuhan dasar menurut Maslow ya. Nah, ini diagram menurut Abraham Maslow. Aktualisasi diri kebutuhan yang paling tinggi ya, dapat menggunakan semua bakat, potensi, serta menggunakan semua kualitas dan kapasitas secara penuh. Sedang penghargaan, dihargai, meraih impian, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan rasa memiliki dan cinta. Nah, ini mengikat pada kelompok sosial. Rasa aman bisa melakukan aktivitas tanpa ancaman yang mengganggu keselamatan. Sedangkan kebutuhan fisiologis, ini contohnya adalah makan, minum, baju, hubungan seksual, bernafas. Nah, ini untuk mencapai kebutuhan aktualisasi diri bagaimana? Nah, ya kita harus bisa melewati tahapan ini, hierarki ini. Ya, kebutuhan fisiologis, rasa aman, saling memiliki, penghargaan, baru bisa masuk ke bisa terpenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Tidak tiba-tiba bisa masuk ke atas, tidak bisa, harus melalui tahapan ya, dari dasar dulu, kebutuhan fisiologis dulu. Ya, baru meningkat sampai kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi. Nah, ini kita masuk ke penjelasan ini ya, karena materi kita adalah kebutuhan paling tinggi tadi ya menurut Maslow ya, aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri? Yaitu keinginan diri seseorang dalam menggunakan segala kemampuan yang ada pada dirinya dalam mencapai apapun yang diinginkan dan yang bisa dilakukan. Nah, ini beberapa definisi menurut ahli ya. Menurut Maslow, menjelaskan bahwa aktualisasi diri merupakan proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik. Sedangkan menurut Maslow pada yang terbaru, ini bukunya terbaru ya, bahwa aktualisasi diri merupakan ini ya, seseorang individu siap untuk bertindak sesuai kebutuhan pertumbuhan jika dan hanya jika kebutuhan kekurangan terpenuhi. Aktualisasi diri merupakan keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Aktualisasi diri merupakan penggunaan dan pemanfaatan secara penuh bakat, kapasitas-kapasitas, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan diri tersebut. Sedangkan menurut Scholz, aktualisasi diri merupakan kebutuhan individu untuk mewujudkan dirinya sebagai apa yang ada dalam kemampuannya atau kebutuhan individu untuk menjadi apa saja menurut potensi yang dimilikinya. Sedangkan menurut Ritandiono dan Retnaningsih bahwa kebutuhan aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi yang psikologis yang unik. Ini aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang
Ketika mencapai usia tertentu, seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis. Ya, tadi dari dasar sampai kebutuhan aktualisasi diri ya. Sedangkan menurut Chaplin, aktualisasi diri adalah kecenderungan untuk mengembangkan bakat dan kapasitas diri sendiri atau disebut self-realization, pemenuhan atau penyelesaian potensialitas individu sendiri. Contohnya adalah aktualisasi diri dari bakat, kecerdasan, ketangkasan sendiri, dan seterusnya. Jadi kita kan berusaha yang terbaik ya, yang terbaik. Contohnya seperti nih pelajar nih, saya kepengen ranking 1. Nah, aktualisasi diri contohnya yaitu tadi ya kecerdasan, dia mampu untuk menjadi ranking 1 di kelasnya ya. Punya bakat ya. Jadi meningkatkan bakatnya paling tinggi yaitu disebut kebutuhan aktualisasi diri. Nah, bagaimana sih proses dalam aktualisasi diri ini? Nah, yang pertama adalah siap untuk berubah. Ya, kita kan nggak stagnasi ya, pengen berubah ya, pengen segalanya itu terbaik ya, siap untuk berubah ya. Kemudian bertanggung jawab apapun yang dilakukan untuk mengaktualisasikan diri ya. Tentunya pada hal-hal yang positif. Selanjutnya adalah memeriksa dan memiliki motif yang kuat. Ya, kalau kita pengen ranking 1, bagaimana untuk memenuhi? Tentunya belajar keras. Nah, itu adalah ini ya, mempunyai motif yang kuat dan mau berusaha. Kemudian menggunakan pengalaman-pengalaman yang positif untuk mencapai aktualisasi diri. Siap terlibat dan melakukan perkembangan. Ya, kita harus siap bersaing ya, siap bersaing, tidak bisa kita apa namanya tidak tidak bisa untuk tidak tidak ada usaha, tidak bisa. Jadi kalau pengen aktualisasi diri meningkat, ya bagaimana caranya berusaha supaya bisa berkembang. Nah, selanjutnya aspek aktualisasi diri diantaranya adalah menurut Maslow, yang pertama kreativitas, yaitu sikap yang diharapkan ada pada orang yang beraktualisasi diri. Sifat kreatif hampir memiliki arti yang sama dengan kesehatan, aktualisasi diri, dan sifat manusiawi yang penuh. Sifat-sifat yang dikaitkan dengan kreativitas tersebut diantaranya yaitu fleksibilitas, spontanitas, keberanian, berani membuat kesalahan, keterbukaan, dan kerendahan hati. Kemudian moralitas. Nah, moralitas ini merupakan kemampuan manusia melihat hidup lebih jernih, melihat hidup apa adanya, bukan menurutkan keinginan, kemampuan melihat secara lebih efisien, menilai secara lebih tepat, manusiawi, secara penuh yang ternyata merembes pula ke banyak bidang kehidupan lainnya. Aspek lainnya yaitu penerimaan diri, self-acceptance, bahwa kualitas pribadi yang bisa dirasakan di permukaan yang tampak, bervariasi, dan tidak berhubungan kemudian bisa dipahami sebagai manifestasi atau turunan dari sikap yang lebih mendasar, yakni relatif kurangnya rasa bersalah, melumpuhkan rasa malu, dan kecemasan dalam kategori berat. Ya. Jadi kita harus menerima diri, dan penerimaan diri itu tidak bisa dilihat oleh orang ya, karena tidak akan tampak ya. Kemudian spontanitas. Aktualisasi diri manusia bisa digambarkan sebagai relatif spontan pada perilaku dan jauh lebih spontan daripada di kehidupan batin, pikiran, impuls, dan lain sebagainya. Nah, perilaku tersebut ditandai dengan kesederhanaan, kealamian, dengan kurangnya kesemua tersebut tidak selalu berarti perilaku konsisten yang tidak konvensional. Aspek yang lain yaitu pemecahan masalah, problem solving, yaitu bagaimana individu akan lebih menghargai keberadaan orang lain dalam lingkungannya. Dengan beberapa pengecualian bisa dikatakan bahwa biasanya objek yang bersangkutan dengan isu-isu dasar dan pertanyaan dari jenis yang telah dipelajari secara fisiologis atau etika. Nah, itu beberapa aspek terkait dengan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian apa sih karakteristiknya? Nah, ini menurut Asmadi,
bahwa karakteristik aktualisasi diri diantaranya adalah mampu melihat realitas secara lebih efisien. Ya. Jadi mampu melihat kenyataan. Sikap ini akan membuat seseorang untuk mampu mengenali kebohongan, kecurangan, kepalsuan yang dilakukan orang lain, juga mampu menganalisis secara kritis, logis, dan mendalam terhadap segala fenomena alam dan kehidupan. Yang kedua adalah penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain apa adanya. Tadi di aspek juga ada ya penerimaan diri, self acceptance ya. Orang yang sudah mengaktualisasikan dirinya akan melihat orang lain seperti melihat dirinya sendiri yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Nah, sifat tersebut akan menghasilkan sikap toleransi yang tinggi terhadap orang lain, juga kesabaran yang tinggi dalam menerima diri sendiri maupun orang lain. Jadi tidak hanya penerimaan diri sendiri tetapi juga menerima keadaan orang lain. Jadi kalau ciri-ciri dari aktualisasi diri seperti itu. Kalau aspek tadi kan penerimaan diri sendiri ya, sedangkan tanda-tandanya atau karakteristiknya yaitu di samping menerima diri sendiri juga menerima orang lain, keadaan orang lain. Selanjutnya adalah spontanitas, kesederhanaan, dan kewajaran. Orang yang mengaktualisasikan dirinya dengan benar ditandai dengan segala tindakan, perilaku, dan gagasannya dilakukan secara spontan, wajar, dan tidak dibuat-buat. Jadi spontanitas, ya wajar, tidak dibuat-buat, tidak ini ya, kalau bahasa kasarnya tidak mencari muka ya dipimpin di depan pimpinan atau di depan orang yang memang kita anggap penting ya. Kemudian terpusat pada persoalan. Ini orang yang mengaktualisasikan diri seluruh pikiran, perilaku, dan gagasannya bukan didasarkan untuk kebaikan dirinya sendiri, tapi juga didasarkan apa kebaikan dan kepentingan yang dibutuhkan umat manusia. Jadi bukan kepentingan diri sendiri loh ya ini ya ciri-cirinya ya. Kemudian karakteristik yang lain adalah membutuhkan kesendirian. Pada umumnya, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri cenderung memisahkan diri. Sikap tersebut didasarkan atas persisnya mengenai sesuatu yang ia anggap benar, tetapi tidak bersifat egois dan tidak bergantung pada pikiran orang lain. Kemudian otonomi, kemandirian terhadap kebudayaan dan lingkungan. Nah, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri tidak menggantungkan diri pada lingkungannya. Ia bisa melakukan apa saja dan di mana saja tanpa dipengaruhi oleh lingkungan, baik situasi dan kondisi yang mengelilinginya. Ya. Kemudian kesegaran dan apresiasi yang berkelanjutan, kemudian kesadaran sosial, hubungan interpersonal, kemudian demokratis, ya ini termasuk karakteristik dari aktualisasi diri. Kemudian rasa humor, kreativitas, independensi, pengalaman puncak. Nah, manusia dibutuhkan rasa humor ya, jadi kita tidak tegang, tidak cepat emosi ya, rasa humor itu dibutuhkan karena merupakan salah satu karakteristik dari kebutuhan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri? Ya, ini ada faktor internal dan eksternal. Nah, yang masuk pada faktor internal ini hambatan yang berasal dari dalam diri seseorang. Kadang malah lebih sukar ya dibandingkan dari faktor eksternal karena kita harus merubah image kita, merubah keinginan kita supaya bisa mencapai aktualisasi diri yang sempurna ya. Nah ini ketidaktahuan akan potensi diri karena kita tidak menyadari bahwa kita punya potensi, kita punya kemampuan ya. Nah ini salah satu faktor internal yang mempengaruhi aktualisasi diri. Kemudian perasaan ragu dan takut mengungkapkan potensi diri. Wah, saya tuh bisa sebenarnya, tapi saya nggak mampu mengungkapkan. Saya tidak berani. Nah, ini juga akan menghambat, mempengaruhi aktualisasi diri, ya. Kemudian potensi diri. Nah, ini model yang perlu diketahui, digali, dan dimaksimalkan. Sesungguhnya perubahan hanya bisa terjadi jika kita mengetahui potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian mengarahkannya kepada tindakan yang tepat dan teruji. Oh, ternyata saya punya kemampuan di bidang ini. Saya harus bisa mengasahnya, saya harus bisa melakukannya. Ya, supaya aktualisasi diri ini terpenuhi. Ya. Gitu. Kemudian
faktor eksternal, faktor dari di luar dari kita ya, dari diri sendiri ya, di luar itu ya. Yang pertama adalah budaya masyarakat. Ya, budaya yang tidak mendukung upaya aktualisasi diri potensi diri seseorang karena perbedaan karakter. Ya, pada kenyataannya lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya menunjang upaya aktualisasi diri warganya. Kemudian dari faktor lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap upaya mewujudkan aktualisasi diri. Nah, bisa dilakukan jika lingkungan mengizinkannya. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikososial. Kemudian pola asuh. Nah, pola asuh ini penting ini bagi orang tua ya, tentunya ya, karena di awal adalah dalam pola asuh keluarga, baru nanti ketika sudah sekolah ini bisa pola asuh di sekolahan bagaimana ya. Nah, pengaruh keluarga dalam membentukkan aktualisasi diri anak sangat berarti ini ya. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Salah satu faktor dalam keluarga yang berperan penting dalam mengaktualisasikan diri yaitu praktek pengasuhan anak. Ya, sekarang kan banyak sekali ya materi-materi atau pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar terkait dengan bagaimana sih pola asuh, mempelajari pola asuh anak yang baik ya. Sudah banyak ya, bisa diikuti dari rumah, bahkan ya bisa diikuti oleh semua orang tua ya. Kalau ini faktor internal aktualisasi diri menurut Ginting. Pertama adalah pemeliharaan atau maintenance ya. Kebutuhan yang timbul dalam rangka memuaskan kebutuhan dasar makan, udara, dan keamanan, serta kecenderungan untuk menolak perubahan dan mempertahankan keadaan sekarang. Pemeliharaan bersifat konservatif dalam bentuk keinginan untuk mempertahankan konsep diri yang dirasa nyaman. Kemudian peningkatan diri. Ya, walaupun ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan keadaan tetap seperti apa adanya, orang ingin tetap belajar dan berubah. Kemudian penerimaan positif dari diri sendiri. Penerimaan diri merupakan akibat dari pengalaman kepuasan di mana seseorang akan mampu menerima kelemahan dirinya namun tetap berusaha melakukan yang terbaik. Saya tahu saya lemah di bidang ini ya, tapi saya akan berusaha. Nah, itu akan bisa mewujudkan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, penerimaan positif ya, saya mampu ya, saya bisa. Seperti itu ya. Ini kalau aktualisasi diri pada anak-anak ya. Aktualisasi diri pada anak-anak adalah masa yang sangat awal bagi seseorang untuk dikatakan hidup sebagai manusia. Nah, ini pola asuh tadi ya, pola asuh sangat berperan ya dari keluarga ya. Ini proses kebutuhan aktualisasi diri pada anak. Ya, menurut Rasanti ada beberapa ya. Anak dapat menunjukkan sikap mandiri dalam melakukan kegiatan apapun ya. Anak mulai mampu untuk berbagi, menolong, dan membantu teman-temannya. Anak mulai bisa menunjukkan antusiasme. Anak dapat memahami, mengikuti peraturan-peraturan dalam satu permainan. Sampai anak dapat menunjukkan secara optimal potensi yang dimiliki seorang anak tanpa ada rasa tekanan dari pihak lain. Jadi biarkan anak beraktualisasi diri dengan kehidupannya, biarkan orang tua tinggal mensupport ya. Kalau itu positif kita arahkan ke positif, kalau itu mengarahkan negatif ya jangan ini ya, diarahkan ke positif ya. Kalau positif ya kita menambah mensupport yang supaya aktualisasi diri bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ini bagaimana sih cara mengembangkan aktualisasi diri? Nah, ada 3 langkah nih ya. Yang pertama adalah mengenali potensi dan bakat unik yang ada dalam diri. Oh, anak saya ternyata mungkin secara akademik kurang, tetapi secara skill, oh anak saya pandai menggambar, oh anak saya pintar bermain bola misalnya. Lah itu yang positif-positif itu ditingkatkan ya, dikenali ternyata anak saya itu mampu di sini. Nah, itu dikenali dari awal ya, jangan disamakan. Dari anak satu ke anak yang lain ya, masing-masing mempunyai kemampuan sendiri-sendiri ya. Kemudian mengasah kemampuan unik setiap hari ya,
membuat diri menjadi berbeda. Contohnya ya, contoh kebutuhan aktualisasi diri ya, contohnya adalah berusaha selalu menjadi sang juara. Ya, tetapi berusaha ini ya ada prosesnya ya. Oh saya mau ranking 1, tapi nggak belajar ya nggak bisa, ya ada prosesnya. Termotivasi melakukan yang terbaik dan terus memperbaiki diri. Ya, jatuh bangun lagi ya. Jatuh putus asa, nah akhirnya ya nggak terpenuhi ya kebutuhan aktualisasi diri ini ya, sampai melatih kemampuan berolahraga dan seni ya. Masing-masing anak itu mempunyai potensi sendiri-sendiri, jadi jangan disamakan ya. Sama saja dengan peserta didik. Jadi kayak kalian ini mahasiswa ya, antara satu mahasiswa dengan yang lain akan berbeda potensinya. Nah, ini kalian potensi di mana kan sudah mengenali ini ya, sudah mengenali masing-masing ya. Nah, ini bisa aplikasikan ya. Contoh-contoh kebutuhan aktualisasi diri, kemudian bagaimana cara sih untuk meningkatkan ya, untuk mencapai aktualisasi diri ini. Gitu ya. Mungkin sampai di sini terkait dengan kebutuhan aktualisasi diri. Anda bisa, kalau yang ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di e-learning bagian ini ya, di pertanyaan ya, nanti Bukom cek ya. Siapa saja yang bertanya, nanti saya akan langsung jawab di sana. Ya, kemudian untuk tugas ya, di akhir ini tuh kalian nanti mengumpulkan ini ya, coba bakat-bakat apa saja yang kalian miliki, kenali, nanti ditulis masing-masing ya, jangan saling mencontoh. Tapi kan akan berbeda-beda ya, sesuai diri kalian masing-masing ya. Dikumpulkan, kemudian diupload di bagian tugas ya, diupload bagian tugas keperawatan dasar di pertemuan ketiga ya. Kalian upload di situ ya. Ya, terima kasih. Sekian terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan keempat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.